wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal ikhwah, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan yang berbarakah ini, kembali kita akan melanjutkan kajian rutin kita membahas kitab Al-Waziz karya Syekh Abdul Azim Al-Badawi hafizahullah ta'ala, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan menjelaskan tentang hukum seputar mengqadha salat, juga waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat sunnah, dan tempat-tempat yang dilarang untuk mengerjakan sholat di dalamnya. Maka berikutnya kita akan memasuki bab baru, yaitu tentang al-azan. Iya. Jadi muallif, yaitu penulis, memasukkan bab azan di dalam kitab sholat karena al-azan merupakan salah satu rangkaian di dalam pelaksanaan sholat berjamaah, dan azan adalah ibadah yang sangat agung. Demikian pula orang yang mengumandangkannya, dia berada pada keadaan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga Rasulnya banyak memberikan keutamaan kepadanya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menyebutkan tentang hikmah yang terkandung dalam syariat azan. Yang pertama, azan itu sebagai pemberitahuan waktu sholat. Kemudian juga yang kedua, menyebarkan zikir, mengumumkan tauhidullah, yaitu merupakan cara mensyiarkan syariat Islam. Karena kalau kita perhatikan kalimat-kalimat azan, isinya itu zikir semua, mulai dari pengagungan kepada Allah, Allahu Akbar. Kemudian yang kedua, persaksian, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian panggilan untuk salat, panggilan menuju kemenangan, dan diakhiri dengan kalimat tauhid. Karenanya azan adalah kalimat-kalimat yang sangat agung. Juga azan ini ya disyariatkan untuk memanggil kaum muslimin untuk mengerjakan sholat berjamaah. Dan dengan adanya azan ini sebagai pembeda antara negeri muslim dan negeri kafir, di mana Rasulullah SAW ketika hendak memerangi suatu penduduk di satu tempat, maka beliau tidak langsung memeranginya, tapi menunggu sampai pagi. Jika terdengar panggilan azan, maka beliau menahan diri, tidak jadi memeranginya, karena dipastikan penduduk tersebut menganut agama Islam. Nah, kita baca apa yang disampaikan oleh penulis hafizahullah ta'ala. Al-azan
Beliau menjelaskan di sini tentang pengertian dan hukum azan. Pengertian al-azan huwa al-i'lamu bidukhuli waqti shalah bi alfazin makhsusatin. Azan adalah mengumumkan atau pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat dengan lafaz-lafaz khusus, dengan lafaz-lafaz azan yang ma'ruf. Iya, ini pengertian azan. Jadi azan itu pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat, sehingga seseorang sudah bisa mengerjakan sholat jika dia mendengar kumandang azan, yang pada asalnya mengetahui waktu sholat itu dengan adanya peredaran matahari, sebagaimana yang sudah kita bahas. Masuknya waktu sholat zuhur ketika matahari tergelincir ke arah barat, masuknya waktu sholat maghrib, matahari betul-betul telah terbenam. Dengan itu kita mengerjakan sholat. Namun sudah cukup diwakilkan dengan panggilan azan, yakni kita tidak perlu keluar lagi, tidak perlu naik ke tempat tinggi untuk memastikan matahari betul-betul tenggelam. Makanya muazin itu harus betul-betul amanah, yang dia mengetahui kapan masuknya waktu sholat. Berbeda dengan al-iqamah. Adapun pengertian iqamah adalah wal i'lam bi iqamatis shalah bi alfazin makhsusatin, yaitu pemberitahuan tentang sholat. Artinya sholat akan segera ditegakkan, akan segera ditegakkan. Sehingga dari sini para ulama memberikan perbedaan antara azan dan iqamah. Azan kalimatnya itu lebih banyak, berjumlah ada 15 kalimat. Adapun iqamah hanya 11 kalimat. Azan dikumandangkan dengan suara yang lantang dan dengan nada yang tinggi. Adapun iqamah dengan kalimat-kalimat yang singkat. Baik. Kemudian penulis menjelaskan tentang hukumnya. Wa huwa wajibun. Hukum azan adalah wajib. Berdasarkan dalil dari sahabat Malik bin Huwairis, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Apabila telah tiba waktu sholat, maka hendaknya salah seorang di antara kalian mengumandangkan azan, dan hendaknya orang yang paling tua di antara kalian menjadi imam. Di dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan fal yu'adzin. Di situ ada lamul amr. Nabi SAW memerintahkan untuk mengumandangkan azan. Wal amru lil ijab, dan asal perintah adalah wajib. Jadi hadis ini jelas menunjukkan kepada kita bahwasanya azan itu hukumnya wajib. Yang namanya wajib harus dikerjakan. Jika ditinggalkan maka berdosa. Kalau memang hukumnya wajib, wajib apakah ini? Apakah wajib ain yang ditujukan kepada setiap individu, atau wajib kifayah? Yang penting azan itu berkumandang. Maka jawabannya azan itu adalah fardu kifayah, kewajiban kepada seluruh kaum muslimin, yang apabila ada salah satu di antara mereka yang mengumandangkan maka gugurlah yang lainnya. Seperti sholat jenazah, mengurusi jenazah hukumnya adalah fardu kifayah. Tetapi apabila di suatu tempat
tidak ada satupun orang yang mengumandangkan azan, maka seluruh kaum muslimin yang ada di tempat tersebut berdosa semuanya. Ya, berdosa semuanya. Jadi hukum azan. Nah, lalu bagaimana dengan wanita? Apakah bagi wanita juga diwajibkan untuk mengumandangkan azan? Maka jawabannya mereka tidak diwajibkan. Ya, mereka tidak diwajibkan untuk mengumandangkan azan. Walaupun dia berada di satu ruangan, di satu bangunan, di situ semua adalah kaum wanita, maka tidak ada kewajiban bagi mereka untuk mengumandangkan azan. Artinya kalau mereka langsung mengerjakan sholat berjamaah tanpa azan, ya, maka sah dan tidak berdosa. Tetapi kalau pertanyaannya, apakah mereka dibolehkan? Ya, jadi beda antara diwajibkan dan dibolehkan. Kalau diwajibkan berarti harus, ya, merupakan rangkaian dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Adapun kalau pertanyaannya, boleh enggak wanita mengumandangkan azan, baik ketika dia berada di suatu tempat yang di situ semua adalah perempuan semuanya, suaminya misalnya pada kerja, ya, atau juga dia seorang diri di rumah, dia pengen azan, boleh atau tidak? Kalau pertanyaannya boleh atau tidak, jawabannya boleh. Ya, mereka boleh mengumandangkan azan, tapi tidak wajib dan juga tidak sunnah, hanya boleh. Berdasarkan asar dari Abdullah bin Umar, ketika ada seorang sahabat yang bertanya kepadanya, apakah boleh wanita mengumandangkan azan? Apa kata Ibnu Umar? Ya, apakah aku melarang wanita untuk berzikir kepada Allah? Ya, perkataan Ibnu Umar, apakah aku melarang wanita berzikir kepada Allah? Maka ini menunjukkan kebolehan wanita untuk mengumandangkan azan, karena azan isinya adalah kalimat-kalimat zikir, dengan catatan, ya, tidak didengar oleh kaum laki-laki yang bukan mahramnya. Kalau di situ ada kaum laki-laki walaupun hanya satu orang, maka dia tidak boleh mengumandangkan azan. Kenapa? Karena suara wanita itu menjadi sumber fitnah. Tidak dikatakan aurat. Yang benar, suara wanita itu, ya, menjadi sumber fitnah. Karena namanya aurat itu yang terlihat, sementara suara itu tidak terlihat. Baik. Juga berdasarkan hadis Anas bin Malik, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ghaza bina qauman lam yakun yaghzu bina hatta yusbih. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berperang bersama kami, yaitu memerangi suatu kaum, maka beliau tidak langsung menyerang sampai datangnya waktu pagi. Wa yanzura, dan menunggu. Subhanallah, ini diantara adab di dalam berperang, tidak langsung menyerang, ya, karena untuk memastikan penduduk tersebut muslim atau tidak, ya. Fa in sami'a azanan kaffa anhum, jika dia mendengar suara azan, maka Nabi pun menahan, tidak melakukan penyerangan. Wa illam yasma' adzanan aghara alaihim, namun kalau tidak terdengar suara azan, maka Nabi pun menyerang mereka. Ya, ini diantara adab di dalam berperang, dan juga menunjukkan kepada kita bahwasanya perang yang dilakukan oleh Rasulullah dan juga para sahabatnya adalah betul-betul li'ilai kalimatillah. Li'ilai kalimatillah itu untuk meningkat kalimat Allah,
datang atas dasar agama, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bukan memperebutkan suatu tempat atau bukan karena unsur politik dan yang lainnya, tapi betul-betul li'ila'i kalimatillah. Nah, dan juga para ulama menjelaskan bahwasanya syariat azan ini bukan hanya berlaku bagi orang yang mukim, artinya bukan hanya bagi mereka yang tidak sedang safar. Ya, azan juga disyariatkan tatkala sedang safar, selama di tempat tersebut tidak ada yang mengumandangkan azan. Misalnya ada satu rombongan perihlah ke pantai, ke puncak, ya, naik gunung, atau mungkin dia berada di suatu tempat di tengah hutan yang tidak terdengar azan atau terdengar tapi hanya sedikit, ya, maka salah satu di antara mereka juga disyariatkan untuk mengumandangkan azan. Iya, dalilnya adalah hadis Bilal, di mana Nabi SAW ya pernah safar bersama para sahabatnya, dan beliau dan para sahabatnya bangun kesiangan. Beliau baru bangun setelah setelah matahari terbit, maka beliau pun menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan. Ya, kemudian Nabi mengerjakan sholat sunnah qobliyah, lanjut sholat subuh berjamaah, menunjukkan kepada kita bahwasanya azan tetap disyariatkan ya dalam keadaan safar. Bahkan dalam hadis ini pula azan itu tetap dikumandangkan walaupun sudah lewat dari waktunya, ini dengan catatan ya hanya di komunitasnya saja. Jadi tidak dikumandangkan lagi kalau memang di kebanyakan masjid sudah pada azan. Misalnya warga sini bangunnya kesiangan jam 6, jangan dia kumandangkan apa? Azan jam 6 gitu kan. Ya kan, ini akan menjadi fitnah, ya kan. Nah, berbeda halnya kalau kita di satu komunitas yang tidak ada orang lain, maka apabila telat ya maka boleh untuk mengumandangkan azan. Baik, kemudian penulis melanjutkan pembahasannya ya, setelah beliau menjelaskan tentang hukum dan pengertian azan, fadluhu, keutamaan azan. Nah, karena azan adalah ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat mulia, maka Nabi SAW menyebutkan banyak keutamaan-keutamaan baginya, dan tujuannya adalah agar kita berlomba-lomba untuk mengumandangkan azan. Yang pertama, ya, orang yang mengumandangkan azan maka dia akan memiliki leher yang panjang nanti pada hari kiamat. Bahkan orang yang paling panjang lehernya nanti pada hari kiamat. Nah, Nabi SAW bersabda, innal muazzinina atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah. Sesungguhnya para muazzin adalah orang yang paling panjang lehernya nanti pada hari kiamat. Mungkin kalau di dunia kita melihat orang yang lehernya panjang itu adalah kekurangan, ya, aib. Iya. Bahkan bisa jadi bahan candaan atau celaan. Tapi berbeda halnya nanti pada hari kiamat.
Justru orang yang memiliki leher panjang memiliki kedudukan yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak bisa menggambarkan bagaimana bentuk lehernya panjang. Jangan disamakan, oh berarti seperti jerapah, begitu, tidak. Nabi hanya mengatakan dia orang yang paling panjang lehernya. Ya, para ulama menyebutkan apa tujuannya? Ya, karena agar orang-orang mengenal dia. Karena nanti pada hari kiamat orang yang memiliki leher panjang itu ada dua keadaan. Yang pertama, dia adalah orang yang mulia, orang yang baik, orang yang sudah pasti dijamin masuk dalam surga. Dan yang kedua, sebaliknya, orang yang lehernya panjang tapi dia akan masuk ke dalam neraka. Dan itu terjadi di padang mahsyar. Karena di antara hal yang wajib untuk kita imani kejadian-kejadian di padang mahsyar, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan manusia dengan keadaan yang berbeda-beda. Ada yang berjalan ya dengan mukanya. Jadi mukanya itu berjalan. Jadi kakinya di atas. Ya. Sampai-sampai ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang itu bisa jalan dengan mukanya? Kebayang nggak orang jalan pakai mukanya? Nggak kebayang. Maka Nabi mengatakan, sebagaimana Allah mampu menjalankan manusia itu dengan kedua kakinya, Allah juga maha mampu untuk menjalankan manusia dengan mukanya. Dan itu adalah keadaan orang kafir yang mereka tidak menggunakan mukanya untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada pula yang berjalan miring, ada pula yang perutnya tertusuk pedang, yaitu orang yang mati bunuh diri. Ada pula orang yang di pantatnya tertulis hadza khain, ini adalah orang yang berkhianat. Dan ada pula yang lehernya panjang, ya, karena dia telah mengambil sejengkal tanah, yaitu di mana tanah tersebut akan dikalungkan di lehernya. Sehingga kan namanya tanah kan panjang gitu kan. Kalau dia ngambil lebar, berarti akan dikalungkan tanahnya tersebut ke lehernya. Berarti lehernya menjadi apa? Panjang. Ini adalah orang yang tercela. Dan yang kedua ini, orang yang memiliki leher panjang tetapi dia memiliki kedudukan mulia di sisi Allah, yaitu para muazzin. Dan yang kedua, dia mengatakan, ya, kenapa leher yang dipanjangkan? Karena sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, manusia dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan genting, ya, dalam keadaan matahari didekatkan ke arahnya, dan tidak ada kematian lagi, tidak ada yang gosong. Nabi menyebutkan hanya mengeluarkan keringat. Dan ada yang keringatnya itu sampai di kedua mata kakinya, ada yang sampai di pinggangnya, ada yang sampai di lehernya, bahkan ada di antara mereka yang ditenggelamkan dengan keringatnya tersebut. Nah, makanya di antara yang tidak akan tenggelam adalah para muazzin. Kenapa? Karena lehernya panjang. Ya. Nah, jadi subhanallah, ini keutamaan, ya, bagi orang-orang yang mengumandangkan azan. Kemudian keutamaan yang kedua, semua makhluk yang mendengar azan itu akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Ya, akan menjadi saksi pada hari kiamat. Sebagaimana hadis dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah al-Ansari, thumma al-Mazini an abihi annahu akhbarahu anna Abu Sa'id al-Khudri qala lahu, bahwasanya Abu Sa'id al-Khudri mengatakan kepadanya, inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah, sesungguhnya aku melihatmu senang dengan kambing, ya, dan juga senang dengan perjalanan.
Subhanallah. Jadi orang ini ya selain senang dengan kambing, dia hobi traveling, jalan-jalan, wal badiyah. Kemudian Abu Sa'id mengatakan kepadanya, fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika fa adzanta bis shalah farfa sautaka bin nida. Apabila engkau bersama kambingmu dan engkau dalam perjalanan, maka kumandangkanlah azan untuk sholat. Farfa sautaka bin nida, dan angkatlah suaramu dengan panggilan azan tersebut. Iya. Nabi SAW mengatakan, fa innahu la yasma'u muda sautil muadzin jinnun wala insun wala syai'un illa syahida lahu yaumal qiyamah. Karena sesungguhnya tidaklah jin dan manusia mendengar suara muadzin, melainkan ia akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Ya subhanallah, persaksian dalam kebaikan itu sangat luar biasa jemaah. Ya, jadi makhluk-makhluk yang mendengar azan, bahkan Nabi mengatakan wala syai', yakni makhluk-makhluk yang tidak bernyawa. Mungkin dia azan, kemudian di sekitarnya ada pohon, ada batu, akan menjadi saksi. Ya, persaksian kebaikan ini sangat kita butuhkan nanti pada hari kiamat, di mana Allah Subhanahu wa taala menahan lisan kita untuk berbicara. Maka ya, telinga, mata akan diminta sebagai saksi. Dan saksi juga dari arah yang lain. Tempat-tempat orang melakukan kebaikan, maka juga akan menjadi saksi. Karena itu diantara sunnah, tatkala kita menuju sholat Id, disunahkan untuk mengambil jalan yang berbeda. Mengambil jalan yang berbeda antara pergi dan pulang. Tujuannya tempat-tempat yang kita lewati akan menjadi saksi. Nah demikian pula orang yang azan, maka siapapun yang mendengar panggilan azannya akan menjadi saksi bahwasanya si fulan dulu mengumandangkan azan. Iya. Dikatakan di sini jinnun. Jadi jin akan menjadi saksi juga. Bagaimana dengan hadis yang lain yang menjelaskan bahwasanya jin itu ketika mendengar azan lari terbirit-birit. Ya, maka perlu juga kita sampaikan keutamaan yang lain, bahwasanya di antara keutamaan azan membuat syaitan lari terbirit-birit ketika dia mendengar azan. Membuat syaitan lari terbirit-birit ketika mendengar azan. Hadisnya adalah hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda, idza nudiya lis-salati adbara syaitanu wa lahu duran hatta la yasma'a ta'zin. Apabila azan dikumandangkan, maka syaitan pun lari terkentut-kentut sampai tidak mendengar panggilan azan. Fa idza qada nida aqbala hatta suwiba bis-shalah. Apabila panggilan azan telah selesai, maka dia pun kembali menemui manusia, menggoda manusia lagi. Ya, apabila muadzin mengumandangkan iqamah, maka dia pun lari lagi. Idza qada taswib aqbala hatta yahtira bainal mar'i wa nafsi. Setelah selesai qomat dikumandangkan, maka dia pun mendatangi lagi, mendatangi orang-orang yang sholat, mengganggunya. Yaqul udhkur kaza lima lam yakun yadhkur hatta yadhalla ar-rajula la yadhkar shalah. Syaitan membisikkan hati orang yang sedang sholat, ingat ini, ingat itu. Ya, bahkan sesuatu yang tidak dia ingat jadi ingat, sampai-sampai orang itu ragu-ragu
berapa rakaat sholat yang sudah dia kerjakan. Ya. Nah, namanya setan ini disebut khinzib. Itulah yang kita rasakan jamaah sekalian. Terkadang sebelum sholat tidak keingetan apa-apa, tapi pas lagi sholat berusaha untuk khusyuk, tetap aja ingat kemana-mana. Ya, atau kadang merencanakan sesuatu ketika apa? Sholat. Kadang juga barang hilang ketemunya pas lagi apa? Sholat. Itu bukan ilham itu. Bukan karomah. Tapi itu adalah bisikan syaitan. Ya, kita disunahkan kalau sudah sangat menguasai untuk meludah. Ya, meludah dengan meniupkan mulutnya. Seperti itu. Dan membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Nah, jadi hadis ini menjelaskan tentang keutamaan ya dari azan, membuat syaitan lari. Nah, tadi justru disampaikan pada hadis sebelumnya, justru jin akan menjadi saksi. Nah, tentunya dari dua hadis ini dapat kita pahami bahwasanya ya, syaitan itu dari kalangan jin, adapun syaitan itu sendiri adalah jin yang membangkang. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan tiga makhluk yang mukallaf, yaitu malaikat, jin dan manusia. Sebagaimana manusia ada yang kafir, ada yang maksiat, ada yang beriman, ada yang bertauhid, ada yang fasik. Nah, demikian pula jin. Ada jin muslim, ada jin kafir. Ya, bahkan jin juga sama seperti manusia. Ya, bergolongan-golongan. Seperti umat Islam, ya terbagi menjadi 73 golongan. Jin juga sama. Allah katakan dalam Al-Quran, kunna tara'iqa qidada. Kami memiliki ya golongan-golongan. Ya, mungkin di kalangan jin ada khawarij, ada murjiah, ada sufi. Ya benar jamaah sekalian. Karena mereka mengatakan kunna tara'iqa qidada. Jin yang menjadi saksi nanti pada hari kiamat adalah jin muslim. Ya, adapun syaitan, dia adalah jin yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan juga sebagian ulama mengatakan dengan adanya hadis ini bahwa azan itu boleh digunakan sebagai bacaan untuk meruqyah. Iya. Karenanya para ulama berbeda pendapat tentang fungsi azan. Pendapat yang pertama mengatakan azan hanya dikumandangkan untuk memanggil sholat. Ya, hanya untuk memanggil sholat, menandakan waktu sholat telah tiba. Nah, kecuali dua azan, yaitu azan Jumat dan azan subuh. Azan subuh kan dua kali. Yang pertama untuk membangunkan orang siap-siap mengerjakan sholat dan juga siap-siap untuk makan sahur. Yang kedua azan Jumat yang dikerjakan dua kali. Maka azan pertama itu ya berfungsi untuk memanggil orang agar siap-siap mengerjakan sholat Jumat. Ini pendapat yang pertama. Jadi nggak ada azan selain untuk sholat. Bahkan sholat sunnah pun tidak ada azan. Ya, sholat sunnah tidak ada azan. Sholat sunnah apa saja. Nah, kemudian yang pendapat yang kedua mengatakan azan itu bisa juga digunakan untuk hal-hal lainnya, dengan alasan karena azan itu adalah zikir. Ya, azan itu adalah kalimat-kalimat zikir. Ya, makanya boleh digunakan untuk meruqyah. Jadi orang yang kesurupan, kita kumandangkan apa? Azan. Atau terjadi gempa, terjadi malapetaka, maka hanya dikumandangkan azan. Ya, mereka berdalil ya karena
dengan panggilan azan yang di dalamnya kalimat-kalimat zikir, membuat Allah Subhanahu wa taala menahan terjadinya gempa. Baik. Ya, kemudian keutamaan lainnya, berarti keutamaan yang keempat, azan merupakan sebab terampuninya dosa dan masuk surga. Dari Uqbah bin Amir, dia mengatakan, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulu ya'jabu rabbuka min ra'i ghanamin fi ra'si saziyatil jabal yu'adzinu bis shalah wa yusalli fa yaqulu Allah unzuru ila abdi hadza yu'adzinu wa yuqimu shalah yakhafu minni qad ghafartu li abdi wa adkhaltuhu jannah. Dari Uqbah bin Amir, Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala merasa takjub terhadap seorang pengembala kambing di puncak gunung. Dia azan dan sholat, maka Allah berfirman, unzuru ila abdi, lihatlah kepada hambaku ini, dia mengumandangkan azan dan sholat karena takut kepada aku. Sungguh aku telah mengampuni hambaku dan aku memasukkannya ke surga. Di hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan azan menjadi sebab diampuninya dosa dan menjadi sebab masuk ke dalam surga. Dan juga hadis ini memberikan pelajaran bahwasanya kalau kita berada di suatu tempat sendirian, misalnya sedang mengembala kambing ataupun yang lainnya, maka tetap bagi dia disyariatkan untuk mengumandangkan azan. Walaupun dia sendirian, tetap disunahkan untuk mengumandangkan azan. Nah, juga keutamaan lainnya yaitu doa setelah azan mustajabah. Jadi azan itu menjadi petanda, menjadi awal mula masuknya waktu mustajabah dalam berdoa. Ya, Nabi SAW mengatakan, ad-du'a la yuraddu bainal azan wal iqamah. Doa di antara azan dan iqamah tidak tertolak. Tidak tertolak. Ini kesempatan untuk berdoa, baik kita berada di masjid atau kita berada di rumah. Ya, berada di rumah. Makanya persiapan untuk mengerjakan sholat itu ya seharusnya bukan setelah mendengar azan, tapi sebelum azan. 5 menit sebelum masuk waktu sholat kita siap-siap. Tujuannya apa? Untuk mendapati waktu yang sangat mustajabah ini. Karena kalau kita siap-siapnya setelah dikumandangkan azan, maka banyak yang luput. Yang pertama, kita tidak bisa mengerjakan sholat sunnah qobliyah. Yang kedua, luput bagi kita waktu yang sangat mustajabah dalam berdoa. Dan yang ketiga, terkadang kita ke masjid, imam sudah memulai baca Al-Fatihah, sehingga kita tidak mendapatkan keutamaan. Barang siapa yang takbiratul ihram bersama imam, kutibat lahu bara'atan, dia ditetapkan terbebas dari 2 hal, terbebas dari penyakit kemunafikan dan terbebas dari neraka. Nah, dari keutamaan yang kita sebutkan, ya, maka menunjukkan muazin adalah orang yang sangat dihormati, orang yang sangat dimuliakan. Namun tentunya dia mendapatkan keutamaan-keutamaan yang tadi kita sebutkan kalau dia menjalankan ibadah tersebut dengan ikhlas. Ya, dengan ikhlas, karena azan adalah ibadah, dan ibadah tidak boleh tercampur di dalamnya tujuan-tujuan duniawi. Tujuan-tujuan duniawi. Artinya nggak boleh dia jadikan azan itu sebagai proyek
sebagai kerjaan untuk mendapatkan dan meraih keuntungan duniawi. Dia harus betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, karena keutamaan yang tadi kita sebutkan menjadi sia-sia kalau niatnya itu tidak baik. Al-Imam Ibnu Mubarak mengatakan, rubba amalin kabirin tusaggiruhu niyah wa rubba amalin kabirin sagirin tukabbiruhu niyah. Terkadang ada amalan yang besar memiliki keutamaan yang sangat besar, itu menjadi sia-sia karena pengaruh apa? Niatnya. Namun bukan berarti muazin itu tidak boleh mendapatkan upah. Dia boleh mendapatkan upah sebagai hadiah darinya, karena disebutkan dalam hadis ada di antara muazin di zaman Nabi SAW yang dia diberikan sekantong perak, ini sebagai hadiah. Sehingga untuk membedakan antara hadiah dan gaji, ya, kalau hadiah itu diberikan cuma-cuma, ya, tanpa ada tarif khusus. Yang nggak boleh itu seperti ini, ya, saya siap jadi muazin di Masjid Al-Ansor dengan catatan setiap bulan saya digaji 5 juta. Nah, ini yang tidak diperbolehkan, mahal amat, ya kan. Kemudian bilang, justru saya mendahulukan Al-Ansor, yang lainnya mah mereka pada minta mau ngasih 10 juta segala macam. Jadi apa namanya, biasalah marketing, ya. Nah, jadi apa namanya, dia memberikan syarat, ya, memberikan syarat dia mau azan di situ dengan adanya tarif khusus. Tapi kalau diberikan cuma-cuma, ya, maka tidak masalah, boleh, ya, karena dia sudah mengorbankan waktunya, ya, dia sudah mengorbankan waktunya. Kenapa? Karena mungkin dia lagi nyantai-nyantai, lagi berkumpul sama temannya, 15 menit lagi azan, saya harus ke masjid, ya, maka berhak dia mendapatkan hadiah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ya, apabila ada orang yang berbuat baik kepadamu, maka fakafi'u, balaslah kebaikannya. Dan hal ini sama dengan, ya, seperti misalnya, ya, guru ngaji atau yang mengurusi jenazah, pada asalnya itu dibangun di atas asas keikhlasan. Tapi kalau ada yang memberikan hadiah, maka, ya, tidak mengapa. Baik. Nah, dari keutamaan yang tadi kita sebutkan, di sini para ulama berselisih pendapat tentang siapakah yang paling utama. Apakah imam atau muazin? Ya. Manakah yang paling utama, imam atau muazin? Nah, kalau kita melihat hadis-hadis yang tadi kita sampaikan, muazin yang lebih utama. Muazin yang lebih utama. Selain hadis-hadis yang tadi kita sebutkan, juga muazin itu, ya, menjadi wasilah banyak kebaikan. Orang jadi tahu waktu sholat, dan juga orang jadi tahu tempat sholat, ya. Kadang di suatu tempat kita mau cari masjid, mana masjidnya? Oh, ada yang azan, kita tahu sumbernya, oh berarti di sana ada masjid. Jadi banyak menjadi wasilah kebaikan-kebaikan, ya. Dan juga ada hadis yang lain di mana disebutkan al-imamu domin wal muazzin mu'tamin, ya. Imam itu penjamin, sedangkan muazzin dia yang mendapatkan amanah. Dan yang menjamin dan yang mendapatkan amanah, maka keutamanya jelas orang yang mendapatkan amanah. Iya, karena dia memang harus betul-betul amanah. Ya, karena bahaya kalau dia tidak amanah.
Ya, contoh misalnya maghrib, orang pada puasa. Kalau dia azan duluan 15 menit sebelum masuk waktunya, maka ini orang akan apa? Berbuka puasa. Ya. Nah, dan juga hadis yang lain di mana disebutkan arsyadallahu alal imam wa ghafarallahu alal muazzinin. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada imam dan Allah memberikan ampunan kepada muazzin. Ya. Jadi menjelaskan kepada kita kalau jadi imam itu hanya mendapatkan petunjuk. Sementara azan itu mendapatkan apa? Ampunan secara khusus. Ya, ampunan secara khusus. Sedangkan petunjuk dan ampunan lebih utama apa? Ampunan. Ya, sehingga dari sini muazzin itu lebih utama dari imam. Nah, kalau ada yang bertanya, loh gimana? Kok Nabi SAW tidak memilih jadi muazzin aja? Kenapa Nabi tidak azan, malah nyuruh orang? Ya kan? Atau juga Abu Bakar, Umar justru nyuruh orang untuk azan. Sedangkan al-isar fil ibadah tidak boleh. Ya, al-isar itu adalah mempersilahkan orang untuk melakukan suatu ibadah. Ya, al-isar ada dua, al-isar fid dunya wal isar fil ibadah. Isar dalam urusan dunia itu sangat dianjurkan. Ya, adapun isar dalam ibadah ini tidak diperbolehkan. Al-isar dalam dunia contohnya apa? Misalnya ya, antum ada kesempatan untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah, ya. Nah, kemudian antum gak terima, kasih ke tetangga, kasih ke orang lain. Itu namanya al-isar fi dunya, itu boleh dan sangat dianjurkan, berbagi manfaat kepada orang lain. Adapun isar dalam hal ibadah contohnya apa? Misalnya sop terdepan ada yang melompok, itu main apa? Jorok-jorogan, ya kan? Antum aja yang maju. Nah, ini gak boleh. Ya, jadi kita yang lihat segera apa? Segera maju. Iya, dia sendiri belum umroh, tapi sudah mengumrohkan orang lain. Nah, ini tidak diperbolehkan. Nah, bagaimana dengan azan yang dikatakan itu lebih utama dari imam, sementara Nabi SAW lebih memilih jadi imam? Maka kita katakan, ya, Nabi SAW yang menjadi imam tidak menjadi muazzin karena ada satu masalah yang lebih besar. Beliau sibuk mengurusi umat, ya, sibuk mengurusi pemerintahan, sehingga ya tidak bisa untuk tepat waktu untuk mengumandangkan azan. Makanya yang diberikan tugas khusus untuk azan adalah sahabat Bilal, ya, dan ada 3 muazzin Nabi SAW. Di Madinah ada 2 orang, di Mekah ada 1 orang. Muazzin di Madinah adalah Bilal dan Abdullah bin Umi Maktum. Adapun di Mekah yaitu Abi Mahzurah, ya, sahabat Abi Mahzurah. Baik. Nah, berikutnya penulis menjelaskan tentang sifat azan. Ya, sifat azan. Sifat azan nanti kita akan jelaskan ada 2 model, jemaah. Iya. Ada 2 model. Model pertama namanya tarbi'. Model yang kedua adalah tarji'. Ya, adapun apa mana tarbi' dan tarji' nanti kita akan jelaskan. Dan di dalam apa yang beliau sampaikan juga menjelaskan tentang awal mula disyariatkannya azan. Nih, an Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi, dari Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi. Ini kenali nama sahabatnya, Abdullah bin Zaid. Iya, dia adalah sahabat yang menjelaskan
tentang tata cara azan model yang pertama, dan dialah yang pertama mendapati lafaz-lafaz azan. Dan ketahuilah bahwasanya azan itu disyariatkan pada tahun ke-1 Hijriah, 9 bulan setelah Nabi berada di Madinah, barulah disyariatkan azan. Sedangkan sholat disyariatkan pada tahun keberapa? Ada yang tahu jemaah? Pada tahun ke-5 kenabian, tepatnya pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, berarti selama Nabi itu hijrah setelah zaman kenabian, Nabi tinggal di Mekah berapa tahun? Dakwahnya 13 tahun. Berarti 13 diambil 5 berapa? 7 tahun ya. Ya berarti selama 7 tahun kaum muslimin sholat tanpa azan. Tanpa azan. Terus bagaimana saat itu untuk mengumpulkan orang-orang sholat? Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan dengan panggilan as-sholatu jami'ah. Ini awal mula panggilan azan, as-sholatu jami'ah. Ayo berkumpul untuk sholat. Nah, setelah disyariatkan azan, kalimat ini sudah tidak digunakan lagi, kecuali hanya pada sholat, pada satu sholat. Itu sholat apa ini? Sholat khusuf, sholat gerhana, memanggil kaum muslimin untuk mendatangi tempat sholat dengan sebutan as-sholatu jami'ah. Ya. Nah, jadi azan itu disyariatkan pada tahun pertama Hijriah, 9 tahun setelah Nabi berada di Madinah. Nah, makanya ketika Nabi berada di Madinah, beliau memikirkan tentang bagaimana cara memanggil orang-orang untuk sholat. Karena itu beliau pun mengumpulkan para sahabatnya, ya, untuk dimintai pendapat dengan apa untuk memanggil sholat. Ada yang mengusulkan ya dengan tabuhan beduk, ya, ada yang mengumpulkan dengan lonceng, ya. Nah, ternyata tidak ada yang disepakati, ya, kecuali hanya satu. Dijelaskan di sini, lama ajma'a Rasulullah ayyadriba bin naqus. Ketika Nabi SAW sepakat memanggil sholat itu dengan lonceng. Awalnya panggilan dengan lonceng itu disepakati. Wa huwa lahu karihun limuwafaqatin nasara. Dan sebenarnya Nabi itu nggak suka, ya, nggak senang dengan memanggil orang sholat dengan lonceng. Kenapa? Karena itu menyerupai perbuatannya orang-orang Nasrani. Iya, iya. Akhirnya apa? Abdullah bin Zaid mengatakan, tawafa bi minal laili ta'ibun wa ana naim. Di mana Abdullah bin Zaid dia pulang dalam keadaan pengen sekali memberikan jalan keluar, ya, dari kebingungan Nabi SAW. Maka beliau pun bermimpi di malam hari, ya, bermimpi ada orang yang mengelilingi dia, rajulun alaihi sauban akhdara, yang orang ini memakai 2 pakaian yang hijau, wa fi yadihi naqus yahmilu, ya, dan di tangannya ada lonceng yang dia bawa. Qala faqultu, maka aku pun mengatakan kepada orang ini, ya Abdullah, atabi'un naqus, wahai hamba Allah. Jadi Abdullah bin Zaid ini mengatakan kepada orang yang sedang bawa lonceng, apakah engkau hendak menjual lonceng tersebut? Kemudian, wa matasna bihi, untuk apa kau gunakan lonceng tersebut? Qultu nad'u bihi ila shalah,
aku gunakan untuk memanggil sholat. Qala afala adulluka ala khairi min dzalik. Nah, ini ada kemungkinan yang membawa lonceng itu adalah Abdullah bin Zaid. Makanya orang ini pun mengatakan, afala adulluka ala khairi min dzalik, maukah aku tunjukkan yang lebih baik dari itu? Faqultu bala, ya, kata Abdullah bin Zaid. Taqul, dan yang kau mengatakan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Ini lafaz azan yang sering kita dengar. Ya. Ini riwayat azan yang pertama dari Abdullah bin Zaid. Tsumma istakhara ghairu ba'id. Kemudian enggak lama orang ini pun mengatakan, apabila engkau hendak mendirikan salat, maka ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Jadi diajarkan secara lengkap kalimat azan. Subhanallah. Ya. Qala falamma asbahtu, maka dia mengatakan, di pagi hari aku pun mendatangi Nabi SAW dan mengabarkan apa yang aku mimpikan. Lalu apa kata Nabi? Inna hadhihi ru'ya haqqun insyaallah. Ini adalah ru'ya yang benar. Ya. Tsumma amara bita'zin. Kemudian Nabi SAW menyuruh Bilal untuk mengumandangkan azan. Ini sifat yang pertama, azan dari Abdullah bin Zaid. Ya, lafadznya seperti yang kita dengar. Nah, ini diantara mimpi sahabat yang dijadikan sebagai syariat. Makanya ada sebagian orang-orang sufi mengatakan mimpi itu sebagai dalil. Jadi kalau ada seorang yang bermimpi didatangi oleh malaikat mengajarkan ini dan mengajarkan itu, maka itu menjadi dalil. Buktinya siapa? Ini Abdullah bin Zaid, dia bermimpi dan mimpinya itu dijadikan bagian dari syariat. Maka kita katakan Abdullah bin Zaid mimpinya itu menjadi bagian syariat karena saat itu masih ada Nabi SAW. Ya. Dan banyak kejadian-kejadian di mana para sahabat bermimpi atau juga berfirasat. Ya, seperti Umar bin Khattab dijuluki Al-Mulham, orang yang diberi ilham, karena setiap apa yang ia firasatkan itu terjadi. Ya, itu terjadi. Nah, adapun setelah Nabi wafat tidak ada lagi, nggak bisa, karena tidak ada yang menimbang ini baik dan buruk. Tidak ada yang menentukan apakah itu bagian dari syarat atau tidak. Justru kalau mimpi dijadikan sebagai dalil, ini khawatir ya akan rusak agama ini. Dan ternyata kenyataannya demikian. Ya, orang yang beribadah pakai mimpi, banyak adanya perkara-perkara bidah dalam agama. Baik. Nah, kemudian azan. Nah, disunahkan juga muazin menggabung dua kalimat takbir dengan satu nafas. Idza qala al-muazin Allahu Akbar, faqala adukum Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi ketika mengucapkan kalimat Allahu Akbar itu satu nafas. Ya. Nah, berikutnya ini model azan yang kedua dengan istilah tarji'. Ini model azan yang kedua, yaitu tarji'. Nah, kalau tadi tarbi' yaitu yang Abdullah bin Zaid, tarbi' artinya 4 kali takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini tarbi' 4 namanya.
Jadi azannya Abdullah bin Zaid. Model yang kedua yaitu azannya Abi Mahdhurah dengan melakukan tarji'. Tarji' itu artinya mengulang dua kalimat syahadat dengan nada yang agak keras. Ya, bagaimana? Perhatikan. Jadi dia mengumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cukup dua. Tidak tarbi seperti pertama. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selesai dua kalimat syahadat, kemudian diulang lagi dengan nada yang lebih tinggi lagi. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Baru hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, dan seterusnya. Jadi ini perbedaannya. Ya, paham jemaah sekalian? Jadi yang pertama itu tarbi dengan 4 kali takbir tanpa mengulang syahadat. Kalau Abi Mahdhurah dengan mengulang 2 kalimat syahadat. Dan 2 model azan ini sah, benar, sesuai dengan petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun tentunya model azan yang kedua ini baru bisa kita praktekkan dengan memastikan penduduk masyarakat setempat sudah pada paham. Ya, karena kalau seandainya dia langsung praktekkan, khawatir orang-orang mengira dia muazin ngelindur atau apa ini. Ya, jadi ya ini diantara sunnah mahjurah, itu sunnah yang banyak ditinggalkan. Sama seperti azan subuh 2 kali, ya kan? Coba misalnya di mushola al-ikhwan diterapkan azan 2 kali, jam 3 subuh azan, pasti bilang orang apa? Gimana jam 3 udah azan dulu? Ya, maka yang bijak adalah kita menyampaikan dulu di tengah masyarakat, ya, baru kita mempraktekkan dalam semua hal. Sunnah-sunnah yang sifatnya akan menimbulkan fitnah, ya, agar disampaikan ilmu terlebih dahulu. Ya, kalau seandainya itu akan mendatangkan fitnah, madarat yang besar, maka lebih baik tidak dilakukan. Seperti sholat jenazah di lapangan, sunnahnya itu sholat jenazah di lapangan. Tapi kalau kita kerjakan misalnya di Palasari sholat jenazah di lapangan bulu tangkis, ini akan menimbulkan apa? Fitnah. Orang-orang akan mengira ada masjid, ngapain di lapangan, ya kan? Nah, dari 2 sifat ini dapat kita simpulkan beberapa syarat di dalam mengumandangkan azan. Ya, apa syarat-syarat yang harus diperhatikan di dalam mengumandangkan azan? Yang pertama, lafaz azan adalah tauqifiyah. Lafaz azan adalah tauqifiyah, yakni sudah ada aturannya, sudah ada contohnya, yaitu harus menggunakan bahasa Arab. Harus menggunakan bahasa Arab. Ya. Tidak boleh menggunakan bahasa yang lain walaupun maknanya sama. Tidak boleh seorang mengganti dengan bahasa Indonesia misalnya. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Ya, ini tidak boleh. Jadi harus menggunakan bahasa Arab. Dan tidak boleh menggantinya dengan kata yang semakna. Harus dengan kalimat Allahu Akbar. Allahu Akbar. Apa makna yang apa kalimat yang semakna? Misalnya Allahu A'zam, nggak boleh diganti dengan Allahu A'zam. Jelas ya, Ma? Nah, dan kalau memang sifatnya tauqifiyah, maka juga tidak boleh adanya pengurangan dan adanya tambahan. Dikurang-kurangin nggak boleh, ya.
menambahi satu kalimat seperti azannya orang-orang Syiah dengan menambahi setelah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dengan mengatakan asyhadu anna aliyan waliyullah, asyhadu anna aliyan waliyullah. Ini ma'ruf di azannya orang-orang Syiah, bahwasanya aku bersaksi bahwa Ali adalah wali Allah. Ini nggak boleh, ini tidak boleh. Menambahi satu kalimat saja, menambahi satu huruf saja nggak boleh. Jadi kadang ada orang yang azan antara asyhadu alla ilaha illallah dengan asyhadu anna Muhammad Rasulullah ada wawunya. Tuh, kita dengar pas qomat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini nggak boleh ada tambahan wawunya. Ini tambahan satu kalimat saja tidak diperbolehkan. Ya, jadi nggak boleh ada tambahan, tidak boleh juga ada pengurangan. Ya, tidak boleh juga diganti dengan kalimat-kalimat yang lain. Nah, kemudian syarat yang kedua, ya, syarat yang kedua adalah harus memperhatikan tajwidnya. Ya, harus memperhatikan tajwidnya. Nah, karena azan ini ada tauqifiyah, maka tidak boleh dia ngasal bacanya. Seperti misalnya ungkapan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka yang harus dia panjangkan adalah kalimat Allahnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, dengan gaya apapun, dengan nada apapun, tetap yang dipanjangkan kalimat apa? Allahnya. Tidak boleh dia memanjangkan kalimat akbarnya dengan mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada orang seperti ini gitu kan? Bar. Maka ini maknanya udah jauh. Yang tadinya Allah Maha Besar jadi apa? Allah gendang. Jadi akbar itu artinya beduk. Nah, ini kan fatal jemaah sekalian. Ini harus diingatkan kalau ada yang azannya seperti itu. Atau juga kalimat A-nya yang dipanjangkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, ini juga artinya juga salah. Yang tadinya dia menetapkan Allah Maha Besar, itu jadi pertanyaan. Emang Allah Maha Besar? Pertanyaan A itu kan kalau dipanjangkan istifham. Apakah Allah Maha Besar? Nah itu. Jadi yang memanakan azan itu harus betul-betul paham tajwid, ya panjang pendeknya, asyhadu mestinya dibaca besar, ya. Nah, kemudian yang ketiga harus tartib. Harus apa? Tartib. Ya, azan ini adalah satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan. Lafaz-lafaznya sudah ditentukan. Jadi nggak boleh dibolak-balik. Nggak boleh dia membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, asyhadu an la ilaha illallah. Berarti tidak apa namanya? Tidak tertib. Tidak tertib. Ya. Nah, bagaimana kalau misalnya dia lupa? Nah, kalau sengaja kan nggak boleh. Ini dia lupa. Habis asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alas shalah. Nah, jadi nggak pakai apa? Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, maka kalau dikatakan dia harus tartib, maka yang benar itu ketika dia ingat atau ditegur, hei, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, belum. Yang benar itu dia harus ngulang dari awal. Harus ngulang dari awal. Ya, jadi dari Allahu Akbar lagi. Bukan dari asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena harus tartib. Ya. Demikian pula kalau misalnya qadarullah muazzinnya
kebelet kencing, beseran, sampai di asyhadu anna Muhammad Rasulullah gak tahan, atau pingsan, ya, sehingga dia tidak bisa melanjutkan azannya. Nah, maka dilanjutkan oleh yang lain. Nah, orang yang melanjutkannya ini melanjutkan azannya atau dari awal lagi. Nah, ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Ya, ada yang mengatakan, ya, karena azan ini adalah satu ibadah, satu kesatuan, ya, maka dia dari awal lagi. Niat azan, kemudian dia azan dari awal lagi. Loh, kenapa sholat kalau imam batal yang menggantikan melanjutkan lagi, ya kan? Apa bedanya? Kalau sholat kan jamaah di belakang ikut sholat gak jamaah? Lah ikut sholat, makanya cukup melanjutkan. Kalau azan orang yang gak azan gak jamaah? Tidak, makanya yang sahih ketika misalnya ada qadarullah pingsan, maka dia dari awal lagi. Dari awal lagi. Nah, kemudian juga di antara syarat lainnya harus mualat, berkesinambungan, yakni tidak boleh dipisah, ya. Artinya dia mengumandangkan azan dari kalimat takbir sampai la ilaha illallah berlanjut terus, ya. Jangan pas lagi azan, ya, di tengah-tengah hayya ala sholat yang ngopi dulu misalnya, ya, nggak bisa. Jadi harus berkesinambungan, harus bersambung, karena dia adalah satu kesatuan. Illa lil hajah, kecuali jika ada hajat, ya, misalnya dia berbicara, maka nggak apa-apa dilanjutkan. Misalnya pas di hayya ala sholat dilihat ada anak kecil main saklar, ya kan, atau mungkin dia naik apa gitu kan, dia matiin dulu, jangan. Nah, seperti itu boleh, itu diperbolehkan, dan dia tetap melanjutkan berdasarkan hadis Abdullah bin Abbas, ya, ketika dia menegur seorang yang sedang azan, ketika itu turun hujan, kata Abdullah bin Abbas, "Qul shallu fi rihalikum," ya, salatlah di rumah-rumah kalian. Nah, orang yang azan ini mengatakan apa tadi? Artinya ish hadza, ucapan apa ini, gitu kan? Ya. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan ini adalah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Nah, orang ini mengatakan apa yang tadi kau ucapkan? Ya, ish hadza, maka ini menjadi dalil kalau kita berbicara ketika azan, ya, itu diperbolehkan lil hajat, karena ada suatu hajat. Nah, dan yang terakhir dari syarat azan ini juga adalah, ya, harus memiliki suara yang keras. Karenanya Nabi memilih, ya, sahabat Bilal. Sahabat Bilal adalah sahabat yang mulia, walaupun statusnya dia bekas budak, ya, tapi subhanallah, ya, dia tetap dimuliakan oleh Allah dan juga oleh Rasulnya. Nabi pernah mengajaknya masuk ke dalam Ka'bah. Nabi memilihnya sebagai seorang muadzin, dan dia awalnya adalah budak yang dimerdekakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan kalau nggak salah dia disiksa oleh Umayyah bin Khalaf, ya, di tengah padang pasir, ya, dan dia hanya bisa mengatakan apa? Al-Ahad, Al-Ahad, ya. Dan dia termasuk sahabat yang dijamin masuk dalam surga, dan dia terus berlanjut menjadi muazzin Nabi SAW sampai Nabi wafat, ya. Kemudian setelah itu beliau menahan diri untuk tidak azan. Kenapa? Karena setiap kali azan beliau menangis sedih mengingat Nabi SAW. Jadi harus, ya, memiliki suara yang keras. Baik, saya kira cukup, ya, sampai di sini penjelasan tentang azan, dan kita belum selesai. Insyaallah di pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan tentang
ya adab-adab bagi muadzin itu sendiri. Nah, ada pertanyaan sampai sini? Silakan. Iya, berkenaan tentang keutamaan azan, ya. Kalau kita perhatikan hadis-hadis yang ada, ya, innal muazzinin, al muazzin adalah orang yang azan. Jadi keutamaan ini berlaku bagi muazzin tetap atau bukan muazzin tetap. Iya. Kalau sudah ada muazzin tetap, ya maka kita nggak boleh azan. Karena dialah yang diberikan wewenang untuk mengumandangkan azan. Sama seperti imam. Iya, tapi kalau tidak ada yang mengumandangkan azan, maka ya siapapun boleh mengumandangkannya. Dan berdasarkan hadis-hadis yang ada bahwa ya keutamaan ini bukan hanya berlaku bagi yang muazzin saja, tapi orang yang apa? Azan. Jadi siapapun bisa mendapatkan keutamaan ini, sesekali, 2 kali, ya kan, demikian. Wallahu a'lam. Ada lagi? Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan. Ya, semoga penjelasan azan ini yang menambah wawasan bagi kita. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.